Pada penilaian persepsional, ini juga Bapak Ibu perlu hati-hati, perlu teliti, perlu seksama mengecek berkali-kali terhadap penilaian persepsional. Nilai persepsional dosen itu akan dilakukan oleh 5 orang mahasiswa, 3 orang teman sejawat, 1 orang atasan, dan 1 dosen yang disertifikasi. Pada masing-masing penilaian persepsional ini memerlukan penilaian rata-rata nilainya 4,0. Ini yang perlu diteliti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk penilaian persepsional itu paling tidak skor rata setiap komponen itu adalah 4,0. Bagi Bapak Ibu yang tugas belajar, maka tidak perlu penilaian persepsional mahasiswa. Cukup dari 3 sejawat, 1 atasan, dan 1 dosen yang disertifikasi. Kemudian yang kedua, penilaian persepsional ini untuk menilai persepsi menggunakan penilaian persepsional sesuai dengan penilaian di sistem. Jadi penilaian persepsional ini menjadi acuan untuk penilaian PD, DU, KT, PT. Jadi asesor itu menilai persepsional dulu, baru nanti menilai PDD, UKT, PT. Kemudian yang ketiga, mahasiswa ditugasi menjadi penilai persepsional yang telah selesai mengikuti pembelajaran oleh dosen. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar di semester 3, maka mahasiswa yang penilai itu nanti kalau Bapak Ibu sudah mengajar mahasiswa tersebut. Jadi bukan mahasiswa yang belum pernah Bapak Ibu ajar, tetapi mahasiswa yang sudah Bapak Ibu ajar. Termasuk yang sejawat. Untuk yang sejawat, maka penilaian sejawat itu adalah Bapak Ibu yang kenal dari perguruan tinggi Bapak Ibu sendiri. Boleh enggak Pak? Beda fakultas misalnya. Boleh, tetapi dari perguruan tinggi yang sama. Tapi ini yang di sini disampaikan adalah kolega dosen yang telah mengenal dan berinteraksi dengan Bapak Ibu DYS dari perguruan tinggi yang sama. Boleh 1 fakultas, boleh 1 prodi, boleh 1 perguruan tinggi. Yang penting pada perguruan tinggi yang sama dengan Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan penilaian persepsional. Ini juga hati-hati Bapak Ibu. Jadi nilai persepsional itu minimal rata per komponennya adalah 4,0. Kemudian syarat nilai persepsional ini sebagai syarat untuk menilai PDD, UKT, PT. Kemudian bagi mahasiswa adalah mahasiswa yang sudah pernah diajar oleh DYS, dan yang terakhir adalah kolega DYS yang menilai sejawat DYS adalah yang dikenal atau yang mengenal dan berinteraksi dalam satu PT DYS. Jadi tidak boleh di luar PT, tetapi boleh di luar prodi atau di luar fakultas selama dalam satu PT. Kemudian cara penilaian persepsional Bapak Ibu, ini yang minta saya perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi per komponen itu mahasiswa paling tidak nilainya 4,0, yang sejawat 4,0, yang atasan 4,0. Jadi ini nanti dijumlahkan kemudian dibagi 5, karena jumlahnya 5. Ini juga sama dijumlahkan kemudian dibagi 3. Ini juga sama dijumlahkan nanti dibagi 4.
Jadi komponen ini nanti nilainya minimal 4. Kemudian nilai persepsional dosen, nilai persepsional dosen yang disertifikasi 4. Maka nanti hasilnya minimal 4 untuk 4 titik, lebih besar 4.0 untuk bisa lulus tahap berikutnya. Kemudian ketentuan kelulusannya pada penilaian persepsional itu adalah DIS lulus penilaian persepsional jika derata masing-masing komponen adalah 4.0 dan derata total instrumen atau nilai persepsional dosen yang disertifikasi adalah 4.5. Sehingga masing-masing komponen itu Bapak Ibu minimal atau lebih besar 4.0, 4.01 atau 4.0, atau dinilai persepsional dosen yang disertifikasi itu adalah 4,5. Jadi lebih besar. Jadi ini rata komponen, masing-masing komponen itu adalah lebih besar nilainya, lebih besar daripada 4.0. Nanti di penilaian nilai persepsional dosen ini nilainya adalah lebih besar daripada 4,5. Ini dari mahasiswa total keseluruhan mahasiswa, sejawat, atasan, dan dosen yang disertifikasi, kemudian dibagi 4, maka minimal atau nilainya lebih besar daripada 4,50, berarti 4,51 itu nanti akan dikatakan lulus. Apabila penilaian persepsional terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan, maka PSD Serdos dapat memberikan nilai failed atau fruit dan dosen dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Maka perlu dilakukan dengan hati-hati, perlu dilakukan dengan serius di dalam penilaian persepsional. Masing-masing komponennya minimal 4.0, kemudian NPD-nya atau nilai persepsional secara keseluruhan itu adalah 4,5, sehingga Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus untuk penilaian persepsional. Pada penilaian akhir dari portofolio dosen itu, bagian 1 dan bagian 2 adalah penilaian atas kualifikasi akademik, penilaian persepsional, ini yang tadi saya sampaikan adalah penilaian internal. Kemudian yang kedua adalah bagian kedua penilaian eksternal, penilaian terhadap dokumen pernyataan diri dosen.